Kita ada menurunkan kopling Hilux tahun 2016 ya. Jadi kendalanya Hilux ini koplingnya keras banget. Koplingnya keras, kemudian kilometernya ini sudah 155.000. 155.000, belum pernah ganti kopling dan keras karena memang mobil ini pemakaian bukan pemakaian tambang ya, tapi pemakaian di minyak seperti itu. Jadi secara jalan dia rata, kemudian pemakaian koplingnya juga lebih awet, makanya dia sampai 150.000 ya. Pengalaman kita biasanya untuk kopling keras itu ya, di luar dari proses kita bersihkan masternya, kita kuras minyaknya, di luar dari situ ya, yang biasa sering terjadi itu adalah karena pegas dari cover clutch ini sudah bisa dibilang itu sudah kaku ya, sudah mati gitu. Akhirnya menyebabkan penginjakan itu sangat keras. Jadi kuncinya ada di sini, ada di cover clutch seperti itu. Ini kita lihat ya. Ini termasuk pemakaian normal ini untuk dari atas ya. Biasanya kalau pemakaian tidak normal ini dalam sekali untuk ukuran kilometer 155.000. Kemudian kalau kita lihat dari pressure plate atau plat penekan di kopling ini kondisinya normal ya, maksudnya nggak ada yang sampai cekung-cekung. Terus ini kondisi-kondisi yang masih bisa ditolerir seperti itu. Ini kondisinya ya. Ini masih, kalau diraba gini masih halus seperti itu. Sebenarnya masih bisa dipakai, cuman karena keras maka kuncinya di cover clutch ini harus kita lakukan pergantian seperti itu. Itu salah satu pengecekan kopling dan pergantiannya. Kemudian di sini ada release bearing. Release bearing ini kalau bekerjanya dia menekan di sini. Dia menekan, kemudian membebaskan tekanan ini tadi, pressure plate ini ya. Pressure plate ini. Jadi sehingga kopling akan terbebas dari mesin seperti itu. Itu fungsi dari release bearing. Kita cek sekarang release bearingnya. Ini sudah cukup kasar, jadi ini nanti harus diganti juga ini. Keras ini suaranya, terasa keras ini, kasar ya. Jadi yang ngeceknya gitu aja, terasa. Kalau orang Jawa bilang apa ya, gergel ya. Nah, gergel ini, gergel. Kalau orang Indonesia ya bilang kasar, putarannya kasar, keras itu. Kemudian pengecekan lain pada kopling itu selain release bearing, kita cek pada kampas kopling atau disklat, nama tekniknya ya, atau apalagi nama kampas kopling, disklat, piringan kopling mungkin itu. Jadi pertama kita bisa ngecek di sini ya. Ini ada springnya di sini. Spring. Ini sebenarnya springnya ini terlihat dengan kilometer segini, springnya ini belum goyang. Ini namanya damper spring. Belum goyang ini sama sekali belum goyang. Ini masih bagus. Jadi bisa dikeling lah bahasanya di sini. Kalau di Balikpapan ini ngeling ini sekitar 150.000 keling. Ini masih belum kocak, masih oke ini. Kemudian yang kedua, kita juga cek di sini namanya caution damper ini. Ini masih oke nih ya, masih ini ya. Caution damper di sini juga pegas juga ini. Caution dampernya. Fungsinya caution damper ini pada saat begini ya. Oke, sebentar. Biar enak. Posisi masanya kan begini dia. Bagian moncong panjang ini, moncong yang panjang ini yang tebal, itu berada di depan, di belakang. Ini kan ngadepnya ke belakang ya, ngadep ke belakang mobil. Jadi ketika kopling mulai dilepas, pedal kopling dilepas, berarti ini mulai menekan berhubungan, maka pegas ini, damper sini akan meredam proses perpindahan tersebut. Perpindahan tenaga itu akan diredam oleh sini. Ini berarti pada gaya radial, gaya gini ya. Gaya maju mundurnya itu, gaya radial. Kemudian kalau spring ini, damper spring ini meredam pada gaya aksial, gaya puntirnya ini.
Jadi supaya pada saat kopling ini berhubungan mulai putaran mesin dipindahkan ke input transmisi melalui splen ini ya, melalui alur, dia nggak terjadi kejutan jeduk gitu. Tapi diredam dulu melalui per ini, diredam pelan. Habis itu setelah berhubungan penuh baru dia dialirkan tenaga secara sepenuhnya. Jadi ini untuk meredam gaya aksial atau pas posisi muntir. Namanya ini ya damper spring ini ya. Damper spring ini gaya aksial. Kalau yang Kausen spring ini gaya radial. Kausen spring ini. Ya selain itu yang kita perhatikan posisi rivet atau kelingan ini ya. Mana yang paling menonjol. Walaupun ada yang dalam ini ya. Tapi acuan kita kalau mengecek itu pada bagian yang paling nonjol ke atas gitu ya. Karena itu posisi persinggungan nanti dengan yang sebelah sini dengan flywheel, yang sebelah sana dengan plat penekan pada cover clat ini ya. Jadi jangan sampai kita salah ukur nanti. Misalnya kita ukur yang paling dalam, kemudian pas kopling dipakai dia sudah kena duluan sama yang paling tinggi sini paling nonjol. Jadi ukurannya yang paling nonjol di sini. Ya, itu ya. Itu prosesnya. Kemudian di sini ada groove. Nah, di sini ini fungsinya pertama untuk mencegah kopling lengket juga ini ketika lama nggak dipakai ya. Jadi masih ada alur di sini untuk mencegah kopling lengket. Kemudian kalau ada kotoran pada saat persinggungan dia akan cepat terbuang di sini melalui alur sini. Seperti itu. Ini groove-nya alurnya. Oke, itu review kopling Heeluk. Kenapa kopling Heeluk bisa berat? Kenapa kopling Heeluk bisa berat? Itu adalah karena cover clat tadi sudah lama ya. Jadi pegasnya sudah capek, sudah jenuh pegasnya. Akhirnya kaku dia, nggak elastis lagi seperti itu. Kemudian selain pengecekan pegas tadi itu, kita ganti cover, kita juga cek disc clat atau kampas kopling. Di sini ada tadi Kausen damper, Kausen damper ini ya. Kemudian di sini ada tadi pada gaya aksial tadi nih ya. Jadi itu cara pengecekan dan proses apa ya ibaratnya proses kita menganalisa lah ya, menganalisa kerusakan kopling. Kemudian di sini ada release bearing tadi sudah kita sampaikan, release bearing Heeluk. Ini terasa di tangan. Ini suaranya ya. Sudah nggak halus lagi suaranya. Begitu karena hilangnya pelumasan di sini. Begitu. Oke. Itu review kita kali ini tentang kopling Heeluk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.